warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati ibu-ibu Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, serta para pemirsa takdib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh maghfirah, yang penuh rahmat, serta penuh akan ampunan dosa-dosa. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan umat Nabi Muhammad yang senantiasa mendapat syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Dharma Wanita yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh barokah ini, izinkan saya untuk bisa menyampaikan sedikit materi tentang pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Sebagaimana yang kita ketahui, umat Islam memiliki 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Pada bulan Ramadan, selain berpuasa, umat muslim juga diwajibkan untuk membayar zakat. Membayar zakat di sini dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang-orang yang tidak mampu. Membayar zakat bertujuan agar di hari kemenangan nanti orang-orang yang tidak mampu bisa ikut merasakan keberkahan dan kebahagiaan akan datangnya hari raya Idul Fitri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholatah wa atuz zakatah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kata zakat sendiri berasal dari kata zaka yang artinya baik, suci, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung banyak harapan akan adanya kebaikan, harapan untuk bisa menyucikan jiwa, menyucikan diri, dan memupuk kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Sebagaimana yang kita ketahui, pada bulan Ramadan ada 2 jenis zakat yang harus dibayarkan oleh setiap umat muslim. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Lalu apa pengertian dari zakat fitrah itu sendiri? Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang muslim yang telah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah dilaksanakan satu kali dalam setahun, dan waktu pelaksanaannya adalah sebelum tibanya bulan Syawal atau sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dengan kata lain, zakat fitrah merupakan zakat jiwa, yaitu zakat yang diwajibkan bagi setiap umat muslim yang bernyawa, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa, baik laki-laki maupun seorang perempuan. Seorang yang menjadi tulang punggung keluarga misalkan, ia memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat seluruh anggota keluarga yang ditanggungnya, misalkan istrinya, anaknya, mertuanya, dan seluruh anggota keluarganya yang dalam kesehariannya mereka ditanggungnya.
Lalu, jikalau ada seorang bayi yang lahir pada akhir bulan Ramadan sebelum maghrib, sebelum datangnya bulan Syawal, maka sang bayi tersebut tetap memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah. Karena ia telah berjumpa dengan bulan Ramadan dan akan menghadapi bulan Syawal. Namun sebaliknya, jika ada seorang muslim yang meninggal pada akhir bulan Ramadan sebelum datangnya bulan Syawal, maka yang meninggal tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah mewajibkan untuk setiap muslim membayarkan zakat fitrah adalah dengan tujuan untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari segala bentuk perbuatan yang tidak berguna, juga untuk menyucikan umat yang muslim yang berpuasa dari ucapan-ucapan kotor, serta untuk membantu meringankan umat Islam yang tidak mampu dengan cara memberikan mereka makan pada saat bulan Ramadan. Maka dari itu, barang siapa yang menunaikan atau membayarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri atau sebelum datangnya bulan Syawal, maka zakat fitrahnya tersebut terhitung sebagai zakat fitrah yang terkabul. Dan barang siapa yang membayarkan zakat fitrah setelah sholat Id, maka zakat fitrahnya dihitung sebagai pahala sodaqoh. Pada masa Rasulullah SAW ada sebuah kisah. Pada saat itu ada seorang sahabat Utsman yang kelupaan membayarkan zakat fitrah hingga setelah sholat Id. Namun begitu beliau ingat, bergegas beliau pulang ke rumahnya dan segera ia cari seekor unta terbaik yang ia miliki dan ia menjualnya. Lalu hasil penjualan dari unta tersebut beliau gunakan untuk memerdekakan seorang budak atau hamba sahaya. Dan setelah itu, sang sahabat Utsman ini pergi menghadap Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bahwasanya hamba telah lupa membayarkan zakat fitrah hingga selesai sholat Id. Namun hamba telah menjual seekor unta milik hamba yang terbaik untuk memerdekakan seorang budak. Apakah unta yang hamba keluarkan ini pahalanya sama dengan pahala membayarkan zakat fitrah, wahai Rasulullah?" Lalu di hadapan para sahabat, Rasulullah pun menjawab, "Sungguh merugi barang siapapun yang telah lupa ataupun tidak membayarkan zakat fitrah. Jangankan memerdekakan seorang hamba sahaya, memerdekakan 1000 hamba sahaya atau 1000 budak pun tidak akan pernah bisa menyamai besarnya pahala zakat fitrah." Subhanallah, dari kisah ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pahala zakat fitrah benar-benar besar bagi setiap umat yang telah melaksanakannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan umat Nabi yang senantiasa mengutamakan dan menyegerakan membayar zakat fitrah tepat pada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua adalah pengertian zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta, sedangkan harta adalah segala sesuatu yang diharapkan keberadaannya oleh manusia. Dapat dikatakan harta apabila ia dapat dimiliki, dapat disimpan, dan dapat diambil manfaatnya dari harta tersebut. Misalkan rumah, mobil, emas, perak, hewan ternak, dan lain sebagainya. Dari dua pengertian zakat ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya zakat mal dikeluarkan karena adanya harta. Sedangkan zakat fitrah sendiri adalah zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan oleh seluruh umat Islam,
baik yang dewasa maupun yang anak-anak, perempuan maupun laki-laki. Sedangkan waktu pelaksanaannya, zakat mal dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun, sepanjang harta yang ia miliki telah mencapai hisab atau haulnya. Sedangkan zakat fitrah waktu pelaksanaannya hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan, yaitu sebelum datangnya bulan Syawal. Lalu, dari jumlah yang dizakatkan, jika zakat mal itu tergantung dari jumlah harta yang dimiliki. Sedangkan zakat fitrah yang dikeluarkan adalah berupa makanan pokok sehari-hari, misalkan gandum, beras, ataupun jagung yang biasa kita konsumsi, yang beratnya sejumlah 2,5 kg. Para pemirsa ta'dib yang dirahmati Allah, kita semua setuju bahwasanya setiap syariat yang dikeluarkan dalam Islam dibuat karena adanya banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dengan kewajiban kita untuk membayar zakat fitrah. Tentu saja di dalamnya terkandung banyak hikmah yang dapat kita petik. Salah satu dari hikmah membayar zakat adalah untuk membersihkan hati dan harta kita dari segala perbuatan buruk atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Adapun hikmah lainnya adalah untuk membantu fakir miskin, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu agar mereka dapat ikut merasakan kebahagiaan dan keberkahan saat hari raya Idul Fitri tiba. Agar yang berbahagia pada saat hari raya Idul Fitri nanti tidak hanya segelintir orang, melainkan seluruh dari umat muslim termasuk mereka yang tidak mampu. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan umat Nabi yang senantiasa mendapat keberkahan dan syafaat serta barokah karena telah melaksanakan zakat tepat pada waktunya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan mudah-mudahan memberikan manfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.